polisi divonis penjara 2 tahun. Gubernur Kepulauan Riau lakukan kunjungan kerja ke Pulau Pekajang. Film Fast and Furious 7 cetak rekor pendapatan terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom TV. Kembali kami hadir menemani Anda dengan sejumlah berita yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Iskan Tasya dan saya Meta Bayu. Inilah Jendela Kepri. Pemirsa, Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani Senin 6 April kemarin melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pekajang, Lingga. Dalam kunjungannya bersama 4 anggota DPRD ini, masyarakat Pekajang berharap perhatian dari pemerintah Kepri. Di antaranya jembatan pelabuhan dan sejumlah jalan yang rusak, sarana komunikasi, pembangunan masjid, serta diadakannya mes guru. Harapan masyarakat Pulau Pekajang ini disampaikan warga dalam dialog bersama Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani. Kepada Gubernur, warga yang hadir menyebut jika permintaan berupa pembenahan jembatan pelabuhan serta sejumlah ruas jalan, sarana komunikasi, pembangunan masjid, dan mes guru ini bersifat mendesak. Terlebih terkait sarana jalan, jembatan, serta sarana komunikasi. Dalam kesempatan ini, kepada sejumlah wartawan, Gubernur menyebut jika upaya diadakannya sarana komunikasi telah dilakukan. Namun, terkendala pengguna jaringan yang sedikit sehingga menyulitkan investor untuk berinvestasi. Namun, dalam hal ini, Gubernur menyebut jika Pemprov melalui Diskominfo akan segera meminta dibukanya layanan komunikasi, mengingat pengguna jaringan tidak hanya masyarakat Pulau Pekajang, tetapi juga nelayan dari daerah lain, semisal Jambi. Gubernur juga berjanji akan segera merealisasikan perbaikan jembatan pelabuhan, semenisasi jalan, pembangunan mes guru, serta memberikan dana bantuan pembangunan masjid. Pulau Pekajang merupakan pulau yang berada dalam kawasan Kabupaten Lingga yang dihuni sebanyak 513 jiwa. Rata-rata masyarakat Pekajang merupakan nelayan dan penambang timah tradisional. Dalam kunjungannya kemarin, selain berdialog bersama warga, Gubernur Kepri menyerahkan sejumlah bantuan diantaranya berupa laptop, peralatan olahraga, alat kebersihan, alat tangkap nelayan, sembako, serta timbangan bayi. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Seminar peningkatan peranan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjung Pinang yang diadakan oleh Badan Kesbang Polinmas Kota Tanjung Pinang terlihat sepi. Ya, terhadap sepinya peserta seminar ini, Wali Kota mengaku kecewa dan menganggap jika saat ini telah terjadi deklarasi moral dan menurunnya kesadaran wawasan kebangsaan. Seminar peningkatan peranan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tanjung Pinang Senin 6 April ini awalnya terlihat ramai dihadiri undangan. Selain pejabat di lingkup Pemko Tanjung Pinang, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, pemuka agama, lembaga swadaya masyarakat, dan mahasiswa. Namun jumlah peserta nampak berkurang setelah pembukaan yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah ini usai. Pada penyampaian materi berlangsung, yang tinggal hanya mendekati separuh dari saat pembukaan. Terkait hal ini, Lis Darmansyah menyatakan kekecewaannya, mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan penting untuk diikuti. Iya, ini kan penting. Jadi ini kan menghindari adanya konflik di masyarakat, adanya permasalahan tidak hal-hal krusial yang ada di masyarakat. Di dalam forum ini menyelesaikan permasalahan masyarakat, antara menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah. Dan forum ini memang betul-betul bermanfaat sekali kalau kita memang memahami betul makna daripada forum ini. Sehingga memang sangat sayang sekali kita kalau acara-acara seperti ini kan sangat sulit dihadiri oleh orang. Karena tapi kalau yang namanya kita undang artis dangdut, ya kan, trio macan mungkin nggak usah diundang, orang pun datang rame-rame. Nah ini masalah kita. Jadi intinya lagi kita kembali introspeksi diri bahwa memang sudah kita alami degradasi moral kita itu. Isnawati, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Seorang mantan polisi divonis 2 tahun penjara karena menjambret. Liputannya usai jeda break. Seorang mantan polisi yang pernah bertugas di Mapolres Tanjung Pinang
divonis penjara selama 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. AR, oknum mantan polisi yang terakhir berpangkat Bribtu ini terbukti melakukan penjambretan. Vonis 2 tahun penjara diterima AR ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 2 tahun 6 bulan. AR, mantan polisi yang pernah bertugas di Mapolres Tanjung Pinang ini nampak tidak begitu menyesali perbuatannya. AR yang menerima putusan tersebut bahkan terlihat melemparkan senyum kepada pengunjung saat meninggalkan ruang persidangan. AR diketahui ditangkap polisi setelah melakukan aksi penjambretan terhadap seorang wanita bernama Herlina pada Desember 2014 lalu. Dari aksi yang dilakukannya di kilometer 14 ini, polisi mengamankan barang bukti berupa uang senilai 1,8 juta rupiah. Aksi penjambretan yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi ini bukan kali pertama dilakukan AR. Tahun 2009 lalu, AR yang kala itu masih aktif bertugas sebagai anggota kepolisian ditangkap dan terbukti melakukan penjambretan di 18 TKP yang menyebabkan ia diberhentikan secara tidak hormat. Ogen Pikom TV Tanjung Pinang melaporkan. Saudara, aksi begal yang menjadi momok bagi warga di sejumlah daerah juga turut menjadi perhatian pemerintah kota Tanjung Pinang. Dijumpai Senin 6 April, Wali Kota Lis Darmansyah menyebut jika pihaknya akan turut membantu kepolisian dalam mencegah adanya tindakan begal. Ya, tindakan dimaksud yakni dengan melibatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan patroli di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Berikut pernyataan Lis Darmansyah. Saudara, aksi begal yang menjadi momok bagi warga di sejumlah daerah juga turut menjadi perhatian pemerintah kota Tanjung Pinang. Dijumpai Senin 6 April, Wali Kota Lis Darmansyah menyebut jika pihaknya akan turut membantu kepolisian dalam mencegah adanya tindakan begal. Tindakan dimaksud yakni dengan melibatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan patroli di sejumlah lokasi yang dianggap rawan. Berikut pernyataan Lis Darmansyah. Pertama-tama ya semua kita harus waspada. Harus waspada. Nanti insya Allah kita akan arahkan Satuan Polisi Pamong Praja juga untuk membackup kepolisian, khususnya patroli malam sudah kita aktifkan kembali. Memang sebenarnya ada, tapi kan mungkin tidak terlalu maksimal. Tapi kita akan aktifkan menyangkut masalah patroli malam untuk mengantisipasi ya, khususnya bagi daerah-daerah yang agak sedikit rawan, jika mungkin kayak gelap, apalagi sekarang kan lampu jalan masih dimatiin tuh kan, soalnya di situ. Petugas Dinas Kesehatan mensurvei sejumlah kantin sekolah dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Dunia. Ikuti informasinya usai pariwara berikut. Pemirsa, tanggal 7 April hari ini dunia memperingati Hari Kesehatan yang tahun ini mengambil tema Food Safety atau keamanan pangan. Ya, dan untuk memperingati Hari Kesehatan tahun ini, Dinas Kesehatan Tanjung Pinang pagi tadi meninjau beberapa kantin yang ada di sekolah. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap tanggal 7 April, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menyinggahi beberapa sekolah dasar, di antaranya SDN 005 Bukit Bestari, SDIT Al-Madinah, dan SDN 004 Tanjung Pinang Timur. Di sejumlah sekolah ini, pegawai Dinas Kesehatan meninjau kantin serta bahan makanan yang dijajakan kepada para siswa. Kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi ini dilaksanakan hingga siang hari. Selain memeriksa makanan yang dijual, pegawai Dinkes juga melakukan pembinaan kepada pemilik kantin terkait bagaimana harusnya kantin yang sehat, sebagaimana tema Hari Kesehatan tahun ini yakni Food Safety atau keamanan pangan. Kegiatan, nah kebetulan nih kan sebetulnya program rutin, cuman ini pas Hari Kesehatan Sedunia. Tema Hari Kesehatan Sedunia tahun ini kan safety. Food safety ya, keamanan pangan. Ya, food safety. Keamanan pangan. Jadi katanya di seluruh dunia itu setahun itu anak-anak ada sekitar 2 juta yang meninggal terkait pangan ini. Kemudian di Asia Tenggara itu konon sekitar 700.000. Menurut Rustam, pemeriksaan tidak hanya dilakukan di kantin sekolah, tetapi juga jajanan di luar sekolah. Dan kegiatan ini nantinya akan terus berlanjut dengan memeriksa setidaknya 70 SD yang ada di Kota Tanjung Pinang. Isnawati Fikom TV Tanjung Pinang melaporkan. Sebelum masa jabatannya berakhir, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menyelesaikan sejumlah agenda. Di antaranya berupa laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan, laporan hasil pemeriksaan BPK, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, LPP 5 tahunan, dan pembahasan APBD 2016. Ya, hal ini disampaikan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadea, kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
Menurut Jumaga, keempat agenda dimaksud wajib diserahkan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 19 Agustus mendatang. Jumaga juga menegaskan jika pihaknya telah menyurati Pemprov Kepri dan Kementerian Dalam Negeri terkait berakhirnya masa jabatan sekaligus agenda yang harus diselesaikan. Jumaga berharap seluruh agenda ini dapat diselesaikan sebelum tanggal 10 Agustus untuk mengantisipasi padatnya kegiatan pada bulan tersebut. Salah satunya agenda peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Terkait kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur setelah berakhirnya masa jabatan hingga pelaksanaan Pilkada Kepri Desember mendatang, Jumaga menyebut jika pemerintah Kepri akan dipimpin oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Mendagri. Oleh Mendagri itu, yang jelas syaratnya eselon 1. Eselon 1. Ya. Jadi mekanismenya DPRD mengusulkan PLT. Oh itu tidak. Itu wewenang langsung. Wewenang undang-undang oleh Menteri Dalam Negeri. Menunjuk eselon 1 ya. Boleh dirjen, boleh sekjen dari Jakarta. Arpandi, Vkom TV Tanjung Pinang melaporkan. Film action terbaru Vin Diesel dan almarhum Paul Walker, Fast and Furious 7, masuk dalam catatan sebagai film dengan pemasukan terbesar sepanjang tahun ini di daftar box office Amerika Serikat. Di minggu pertama penayangannya, film yang dirilis 3 April lalu ini telah meraup keuntungan sebesar 143,6 juta US dollar atau sebesar 1,8 triliun, mengalahkan seri sebelumnya sebesar 97,4 juta US dollar pada 2013. Wow, berikut informasinya. Baru sepekan ditayangkan, film terbaru Vin Diesel dan almarhum Paul Walker, Fast and Furious 7 memecahkan rekor sebagai film dengan pemasukan terbesar sepanjang tahun ini dalam daftar box office di Amerika Serikat. Hello? Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Get down! Sons of London have followed us home. Who did this? Remember Earnshaw? This is his big bad brother. Film rilisan Universal ini menyaingi Harry Potter dan James Bond. Seperti diklaim Hollywood Reporter, di minggu penayangannya, Fast and Furious 7 telah meraup pendapatan sebesar 143,6 juta US dollar di Amerika Serikat dan 240,4 juta US dollar atau sebesar 3,1 triliun dari peredaran di luar Amerika. You don't know me. You're about to. Looks like the sons of London have followed us home. Do whatever it is you gotta do. When you find him, just do me one favor. What's that? Don't miss. Dalam catatan Hollywood Reporter, film yang menghabiskan dana produksi sebesar 190 juta US dollar ini menorehkan sejumlah rekor. Fast and Furious 7 menjadi film franchise tersukses. Secara global, Fast and Furious 7 berada di urutan keempat peraih pendapatan minggu pertama tertinggi setelah Harry Potter and the Half-Blood Prince and the Avengers. Dipasarkan di 63 pasar di luar Amerika, Fast and Furious 7 diprediksi akan menjadi film yang paling banyak ditonton di seluruh dunia, sekaligus diprediksi sebagai film-film rilisan tahun 2015 yang meraih 1 miliar US dollar atau senilai 12,9 triliun. Okay, listen to what I'm saying. Now isn't the time. I'ma stay up here with the pilot. We gonna circle around and make sure we holding it down from up here. You're running out of time. The shoot is guided by GPS. You don't have to do anything. Hell yeah. We got mercenaries after us with enough weapons to wipe out small countries. Oh, shit. Oh, come on. Kita lihat saja nanti. Bantuan rumah tinggal layak huni yang digulirkan pemerintah nyatanya masih belum merata dirasakan masyarakat Bintan. Ya, hal ini terbukti masih adanya warga yang layak menerima bantuan tersebut, namun hingga kini bantuan tersebut belum tersentuh. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Jendela Kepri, edisi Selasa 7 April 2015.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Iskan Tasya. Dan saya Meta Bayu bersama teman-teman yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan program menarik kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah inilah Wagino dan Eti tinggal bersama dengan seorang putrinya. Rumah petak kayu dan seadanya ini dibangun 2 tahun lalu di kawasan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang. Keluarga memilih membangun rumah seadanya ini dengan alasan sudah tidak ingin mengontrak lagi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wagino mengambil upah sebagai pemanjat pohon kelapa. Upah dengan bayaran Rp500 per buah kelapa pun tak bisa ia dapatkan setiap hari. Ia mengaku hanya bisa mendapatkan pekerjaan jika waktu pemetikan buah kelapa tiba, yakni setiap 3 bulan. 5 tahun ada lah. Dari muda enggak, Pak? Ya dulu asli di laut. Oh, dulu di laut, Pak. Nelayan. Nelayan. Kok ke darat jadi, Pak? Ya habis nelayan kurang hasilnya jadi saya lari ke darat. Sementara itu diakui sang istri, selama tinggal di rumah ini dirinya tak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Padahal dilihat dari kondisi perekonomian dan tempat tinggalnya, keluarga ini layak menerima bantuan. Kata terlalu mengharap nanti susah pula. Kalau dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ismail, Vkom TV Bintan melaporkan.